Star News, jendela informasi Anda. Jalin silaturahmi dengan pondok pesantren, Marwanda Sopang serahkan bantuan. Marwanda Sopang hadiri pagelaran kearifan lokal di Kota Nopan. Suhairi Atika akan berdayakan kearifan lokal. Anggota DPR RI dari fraksi PKB, Marwanda Sopang, melakukan silaturahmi di Pondok Pesantren Darul Ulum Muaramais, Tambangan. Kedatangan Marwanda Sopang dalam menyambung tali kasih ini diterima langsung oleh pemimpin Pondok Pesantren Darul Ulum, Syekh Haji Mawardi Lubis. Dalam kunjungan ini, Marwanda Sopang didampingi calon wakil Bupati Madinah nomor urut 1 Atika Asmi Utami Nasution, tokoh masyarakat Mandailing Julu yang juga ayahanda Atika Haji Khairuddin Nasution, dan rombongan. Dalam silaturahmi ini, Marwanda Sopang juga memberikan penjelasan terkait Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pondok Pesantren dan Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mandiri. Selain menjalin silaturahmi, kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI ini dalam rangka melihat secara langsung program bantuan makanan sehat dari Kementerian Kesehatan dan Bantuan Sosial. Dalam kunjungan ini, Marwanda Sopang juga menyerap aspirasi bantuan kearifan lokal di Desa Simpang Tolangjai, Kota Nopan. Kemudian, dilanjutkan dengan penyerahan sembako bantuan UMKM yang dipusatkan di Madrasah Nahdlatul Ulama, Kecamatan Bukit Malintang. Tim redaksi Star News melaporkan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKB, Haji Marwanda Sopang, menghadiri pagelaran kearifan lokal berupa penampilan gorang sambilan yang dilaksanakan Forum Adat Bersama Nauli atau FABN Desa Simpang Tolangjai, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal. Pagelaran yang dilaksanakan di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Pasar Kota Nopan ini dihadiri warga Simpang Tolang, pemangku adat Mandailing Julu, mewakili Dinas Sosial, mewakili Muspika, dan Ketua DPC PKB Madinah, Khairuddin Paslah Siregar. Kedatangan Marwanda Sopang dan rombongan disambut dengan pemakaian ulos oleh Badan Pemangku Adat Mandailing Julu dan penampilan gorang sambilan dari Desa Simpang Tolangjai. Kepala Desa Simpang Tolangjai, Ridwan, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah melalui Kementerian Sosial yang telah membantu kegiatan kearifan lokal ini. Adapun tujuan kegiatan ini untuk mengenalkan kembali kepada pemuda dan masyarakat Desa Simpang Tolangjai dan Kecamatan Kota Nopan secara umum bahwa gorang sambilan merupakan budaya warga Mandailing sekaligus menggali nilai-nilai kearifan lokal di dalamnya. Sedangkan Marwanda Sopang dalam sambutannya mengatakan latar belakang kegiatan ini mengingat di Mandailing Natal masih ada sekitar 19.000 warga yang merupakan kategori harus dibantu. Mereka ini dianggap tidak berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagai Komisi 8 yang bermitra dengan Kementerian Sosial, ia berharap bisa mengurangi angka yang 19.000 itu dengan membuat program menggali kearifan lokal setiap desa yang bisa mengangkat ekonomi warganya. Ini yang menjadi potensi ekonomi itu tidak hanya terbatas dalam hal yang nyata seperti pertanian, perdagangan, tetapi potensi kearifan lokal sebetulnya bisa menjadi ladang usaha. Apalagi di dalam perkembangan teknologi yang luar biasa ini yang disebut dengan ledakan informasi. Sebetulnya hal-hal yang keunggulan setiap lokal dalam kategori program disebut dengan kearifan lokal itu bisa menjadi usaha yang menarik. Hari ini kita mengadakan kegiatan dalam kaitan kearifan lokal itu Gordang 9. Kemahiran itu berada di masyarakat Mandailing. Setiap desa-desa itu punya.
sebetulnya kekuatan kearifan lokal Kodam 9 ini kalau dipandu setiap desa-desa itu menjadi kekuatan yang luar biasa, dahsyat itu. Karena itu menjadi dasar, maka potensi ekonominya sebetulnya luar biasa. Karena itulah kita berharap bahwa desa-desa itu membangkitkan kearifan lokal itu. Di suatu saat kita gabungkan, maka menjadi kekuatan ekonomi. Karena itulah kalau ada pemerintah yang bisa mendorong itu sangat potensial. Maka penggabungan kearifan lokal dengan perkembangan teknologi itu menjanjikan untuk menyasar seluruh masyarakat dunia. Apalagi kalau kita bisa mengajak mereka hadir ke sini dari tampilan-tampilan yang kita munculkan di media sosial itu sehingga menarik orang untuk hadir. Itulah yang kita buat. Sekarang terbatas ya, anggaran pemerintah itu terbatas karena seluruhnya kan diurus oleh negara. Kearifan lokal itu kita berharap itu bagian dari stimulus saja, dorongan saja. Maka anggaran yang akan kita alokasikan untuk kearifan lokal, karena kearifan lokal juga macam-macam setiap desa. Karena itu anggaran itu tidak memadai, tetapi kita coba alokasikan sehingga muncul inisiatif dari berbagai masyarakat daerah. Oh, ternyata kearifan lokal kami ini bisa menjadi potensi, karena kita berharap pemerintah daerah sebetulnya yang akan memunculkan itu. Kalau ada komitmen dari seorang pemimpin di daerah untuk menjadikan itu sebagai pagar budaya kita, sekaligus kekuatan ekonomi luar biasa. Nah, karena itu pemerintah pusat, DPR menyetujui saya sebagai pimpinan Komisi 8 mendorong itu bisa kita jadikan sebagai kekuatan moral sekaligus kekuatan ekonomi. Banggalah dengan adat istiadatmu sendiri, kelolalah dengan baik, sungguh itu kekuatan yang luar biasa dan maha dahsyat karena orang akan cenderung tertarik ketika adat istiadat dan budaya itu bisa disuguhkan dan disajikan secara menarik. Jangan berkecil hati kita dalam keinginan orang untuk melihat dengan baik. Lebih lanjut, Marwanda Sepang menyampaikan potensi ekonomi tidak hanya sebatas perdagangan atau pertanian saja, tapi potensi kearifan lokal juga bisa menjadi usaha. Apalagi dalam perkembangan teknologi yang luar biasa ini. Ia menambahkan, hari ini dilaksanakan kegiatan kearifan lokal berupa penampilan Gorang Sambilan. Keberadaan Gorang Sambilan di setiap desa bisa dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi dan ini merupakan satu kekuatan yang sangat luar biasa. Terkait dengan anggaran yang dikucurkan pemerintah, jelas Marwan masih terbatas. Kearifan lokal itu diharapkan jadi stimulus, namun pihaknya akan memperjuangkan tambahan anggaran sehingga muncul inisiatif dari masyarakat untuk menjadikan kearifan lokal sebagai potensi ekonomi yang menjanjikan. Pihaknya berharap pemerintah daerah yang menangani ini, menurutnya akan sangat luar biasa jika potensi ekonomi kearifan lokal ditopang oleh pemerintah daerah secara serius. Marwanda Sepang juga berpesan agar masyarakat berbahagia dengan adat istiadat yang ada di Madinah dan mengelolanya dengan baik, sehingga bisa menggerakkan ekonomi. Lokot Husda melaporkan untuk Start News. Pengguna kendaraan bermotor untuk terciptanya tertib parkir. Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal. Selain bisa membayar rekening listrik di kantor pos, Indomaret, Alfamidi, ATM, M-Banking, atau di PPOB lainnya. Ayo, sudah saatnya jadi pelanggan yang bijak. Bayarlah listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dengan dukungan dan kepercayaan Anda, kami terus memberikan pelayanan yang terbaik. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, Unit Layanan Pelanggan Panyabungan. Info Pilkada. Informasi pemilihan kepala daerah Mandailing Natal 2020. Memilih pemimpin nomor bisu. Kalau masyarakat Mandailing Natal memberikan kepercayaan kepada calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Jakpar Suhairi Atika Azmi Utami, untuk memimpin Mandailing Natal ke depan, pihaknya akan memberdayakan kearifan lokal sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat.
Hal itu dikatakan calon wakil Bupati nomor urut 1 Atika Azmi Utami Nasution di sela-sela kegiatan pagelaran Gordang Sambilan Kearifan Lokal yang dilaksanakan Forum Adat Bersama Nauli atau FABN, Desa Simpang Tolang Jaya, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal. Selain Atika Azmi Utami, hadir juga dalam kesempatan itu Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Praksi PKB Haji Marwanda Sopang, Ketua DPC PKB Madinah Khairuddin Paslah Siregar, tokoh masyarakat, perwakilan Dinas Sosial dan Muspika Kota Nopan. Dikatakan Atika, pihaknya akan memberdayakan kearifan lokal sesuai visi misi Suhairi Atika nomor 5, yaitu menguatkan budaya dan kearifan lokal melalui kegiatan event tahunan, kuliner, pendanaan, dan lainnya. Lebih lanjut, Atika menjelaskan hal ini bukan hanya melestarikan budaya, tapi sekaligus membangkitkan ekonomi masyarakat. Kita ingin memberdayakan kearifan lokal, kita ingin menanamkan kembali budaya-budaya lokal, pengenalannya. Insya Allah, di misi Suhairi Atika nomor 5, kita kuatkan nilai budaya lokal melalui event tahunan, bisa seperti ini, kuliner, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lestarikan kembali budaya-budaya lokal seperti ini, harapannya bukan hanya generasi penerus yang tahu, tapi kita bisa menggait turis, di mana nanti ketika ini turis tergait akan hiduplah ekonomi di titik ekonomi baru. Jadi bukan hanya melestarikan nilai budaya, tapi kita sekali mendayung dua pulau terlampaui, dapat juga turisnya, kembang juga ekonominya. Kalau saya mengamati memang butuh perhatian lebih untuk itu, karena kita lihat saya sendiri pun merasakan bahwa muatan-muatan lokal di dulu masih SMA itu sangat minim. Jadi untuk menangkal arus globalisasi, kita mulai lupa dengan budaya. Jadi inilah saya pikir pemerintah daerah terpilihnya Suhairi Atika harus lebih responsif menanamkan kembali nilai-nilai budaya Mandailing seperti event tahunan melalui Gordang Sambilan, Moncak, dan kita banyak sekali termasuk event kuliner. Insya Allah kita akan merangkul semua unsur dan kalangan, semua pemangku adat. Kita insya Allah berkumpul, bermusyawarah bagaimana kita membawa forum ini menjadi lebih produktif, positif, membawakan nilai-nilai positif, ekonomis terhadap masyarakat. Atika menambahkan, kearifan lokal ini butuh perhatian lebih. Selama ini yang ia rasakan, muatan-muatan lokal saat dulu di sekolah masih sangat minim. Salah satu upaya menangkis arus globalisasi bisa dimulai dari budaya. Suhairi Atika juga nanti akan merangkul semua kalangan, mulai dari pemangku adat, tokoh masyarakat, dan lainnya, untuk memusyawarahkan agar forum kebudayaan menjadi lebih produktif, positif, dan bisa menambah nilai-nilai ekonomi bagi masyarakat. Dalam kegiatan ini, para peserta dan undangan disuguhkan penampilan Gordang Sambilan Desa Simpang Tolang Jaya. Penampilan gordang ini cukup menghibur masyarakat. Sebagian yang hadir ikut langsung memukul Gordang Sambilan, termasuk Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Praksi PKB, Haji Marwanda Sopang. Lokotusda melaporkan untuk Start News. Start News, jendela informasi Anda.